Perang urat syaraf meledak di Le Mans, bosku. Maximo Quiles secara terang-terangan menantang Veda Ega Pratama dengan kalimat sombong, "Kamu nggak akan pernah bisa ngalahin saya di Moto3." Selamat datang di Farhan Fact. Di saat Veda sedang fokus penuh mengincar podium pertamanya di GP Prancis, sang Golden Boy Spanyol ini justru memilih main api dengan memancing emosi singa muda kita. Nampaknya Quiles mulai gerah melihat Veda yang makin hari makin kencang kayak motor kurir paket lagi dikejar target. Apakah ini bukti kalau Quiles sebenarnya lagi kena mental dan mencoba menutupi rasa takutnya dengan bacotan maut? Ataukah Veda bakal bikin mulut besar Quiles bungkam lewat aksi begal di tikungan terakhir nanti? Siapkan kopi kalian, karena drama rivalitas ini lebih panas dari knalpot motor yang baru digebet. Gaspol! Kesombongan Maximo Quiles, jurus mabuk menutupi rasa takut. Mari kita bahas kalimat sombong Maximo Quiles yang bilang kalau Veda nggak bakal bisa ngalahin dia di Moto3. Ini sebenarnya jurus lama pembalap Spanyol kalau lagi mulai panik, bosku. Quiles itu ibarat anak emas yang mainannya mau diambil sama bocah Wonosari. Makanya dia teriak-teriak duluan sebelum balapan mulai. Dia ngerasa sirkuit Le Mans itu kayak halaman rumahnya sendiri. Makanya dia sombongnya minta ampun. Padahal di dalam hatinya Quiles itu lagi ketar-ketir tiap kali lihat catatan waktu Veda yang makin nempel kayak perangko salah alamat. Dia sengaja ngomong gitu, biar Veda emosi dan mainnya jadi berantakan. Tapi dia lupa kalau Veda itu didikan keras jalanan Indonesia yang udah biasa dengerin klakson bus antar kota. Jadi omongan Quiles mah dianggap kayak suara nyamuk lewat doang. Target podium Veda, misi balas dendam yang sangat dingin. Veda Ega Pratama nggak butuh banyak omong buat balas tantangan Quiles, karena fokusnya cuma satu, podium. Veda sadar kalau di Prancis nanti dia bukan cuma balapan lawan motor, tapi balapan lawan ego besar pembalap-pembalap Eropa. Misi podium ini bukan cuma buat gaya-gayaan di depan kamera, tapi buat buktiin kalau talenta Indonesia itu bukan sekedar penggembira di kelas Moto3. Veda ngerespon tantangan Quiles dengan senyuman tipis yang artinya, "Oke, kita lihat aja nanti siapa yang bakal nyium asap knalpot siapa." Veda itu tipe pembalap yang lebih suka bicara lewat aksi late braking yang bikin lawan istighfar berkali-kali. Bagi Veda, podium di Prancis adalah harga mati yang nggak bisa ditawar, bahkan kalau harus lewat jalur begal pengereman yang bikin jantung Quiles copot dan pindah ke lutut. Saywar di pedok, Quiles mulai main curang secara mental. Pedok Le Mans mendadak jadi dingin bukan karena cuaca Prancis, tapi karena saywar tingkat tinggi antara Veda dan Quiles. Si Quiles ini kabarnya sering banget mondar-mandir depan garasi Honda Tim Asia sambil pamer muka sombong, seolah-olah mau bilang, "Gue paling jago di sini." Dia sengaja pengen bikin Veda ngerasa terintimidasi sebelum balapan dimulai. Tapi kocaknya, Veda malah asik dengerin lagu atau meditasi, seolah nggak lihat ada Quiles lewat. Itu kan sakit banget ya, bosku. Udah capek-capek pamer gaya, malah dicuekin kayak cat yang cuma di-read doang. Quiles makin stres karena jurus intimidasi mentalnya nggak mempan sama sekali buat Veda. Strategi main curang secara mental ini malah jadi bumerang buat Quiles yang jadi makin kepikiran sendiri. Kenapa Veda bisa setenang itu padahal lagi ditantang? Kenapa Quiles takut? Rahasia telemetri Veda yang ngeri. Kenapa sih Maximo Quiles sampai harus sesumbar kayak gitu? Rahasianya ada di data telemetri, bosku. Mekanik timnya Quiles kabarnya sampai pusing 7 keliling pas lihat kecepatan Veda di tikungan-tikungan cepat Le Mans. Veda itu punya cara bawa motor yang ngawur tapi kenceng. Beda sama Quiles yang mainnya terlalu rapi kayak buku pelajaran sekolah. Quiles takut karena dia tahu kalau dalam kondisi duel 1 lawan 1, Veda itu punya nyali yang nggak masuk akal. Dia takut panggung Golden Boy-nya direbut sama Veda di depan mata bos-bos besar MotoGP yang lagi mantau bakat muda. Jadi, omongan sombong Quiles itu sebenarnya cuma kedok buat nutupin rasa minder, karena dia sadar kalau Veda itu punya sesuatu yang nggak dia miliki, yaitu kombinasi antara skill alien dan nyali sekeras beton cor-coran Wonosari. Ambisi Veda versus ego Quiles, duel dua kutub yang berbeda. Duel antara Veda dan Quiles di Le Mans nanti adalah benturan antara ambisi murni melawan ego yang ketinggian, bosku. Veda balapan buat bawa nama bangsa dan keluarga, makanya energinya nggak habis-habis. Sedangkan Quiles balapan buat jaga gengsi dan statusnya sebagai pembalap nomor 1 di Spanyol. Kalau orang balapan buat gengsi, biasanya pas kena tekanan dikit langsung goyang mentalnya. Berbeda sama Veda yang makin ditekan malah makin jadi kayak perbaja. Kita bakal lihat gimana ego Quiles bakal rontok satu-satu pas motor Honda nomor 9 mulai masuk dari sisi dalam tikungan. Veda nggak butuh pengakuan dari Quiles, dia cuma butuh trofi podium buat ditaruh di lemari prestasinya.
Quiles harus belajar kalau di atas langit masih ada Veda, dan di atas motor Honda masih ada pahlawan Indonesia yang siap bikin dia nangis Bombay. Teknik pengereman, senjata Veda buat bikin Quiles kicep. Senjata utama yang bakal bikin mulut Quiles diem adalah teknik pengereman maut Veda Ega. Di Le Mans yang banyak tikungan patahnya, pengereman adalah kunci kemenangan. Veda punya kelebihan bisa ngerem jauh lebih telat dibanding Quiles. Bayangin aja, Quiles sudah mulai narik rem, Veda masih sempat-sempatnya nyalip sambil dada-dada di dalam hati. Teknik begal rem ini yang paling ditakutin sama Quiles, karena dia nggak tahu cara ngelawannya. Dia sombong di media, tapi di lintasan dia pasti bakal jaga jarak aman dari ban belakang Veda, karena takut kena serangan pengereman mendadak. Veda bakal bikin Quiles sadar kalau Moto3 itu bukan cuma soal siapa yang punya motor paling kenceng, tapi siapa yang punya nyali paling gede buat nahan rem sampai titik darah penghabisan tanpa harus nyium aspal sirkuit. Quiles lawan satu benua, bosku. Maximo Quiles nampaknya lupa kalau dia nantangin Veda, berarti dia nantangin netizen Indonesia yang jumlahnya lebih banyak dari penduduk Spanyol, bosku. Kolom komentar medsosnya Quiles kabarnya mulai penuh sama dukungan buat Veda yang bikin dia makin kena mental. Quiles mungkin ngerasa hebat di pedok, tapi dia nggak bakal kuat nahan gempuran doa dan semangat dari seluruh fans Asia Tenggara yang pengen lihat Veda sukses. Ini yang bikin Veda punya kekuatan tambahan, sementara Quiles cuma punya egonya sendiri. Fans Indonesia itu kreatif banget. Ada yang bilang, Quiles jangan sombong, nanti kena azab disalip Veda di tikungan terakhir. Tekanan dari luar lintasan ini pelan-pelan bakal ngerusak konsentrasi Quiles. Dan pas balapan nanti, dia bakal ngerasa kayak lagi dikepung sama jutaan orang, meskipun dia cuma balapan lawan Veda. Investigasi gaya balap, Veda lebih adaptif di segala kondisi. Satu hal yang bikin Veda lebih unggul dari Quiles adalah kemampuan adaptasinya yang luar biasa, bosku. Le Mans itu cuacanya labil banget, bentar panas, bentar hujan kayak perasaan gebetan. Veda udah terbiasa balapan di kondisi apa aja. Mau aspal basah atau kering, dia tetap gaspol. Sedangkan Quiles biasanya manja. Kalau kondisi lintasan berubah dikit aja, dia langsung ribet sama pengaturan motornya. Veda itu tipe pembalap yang motor apa aja jadi, kondisi apa aja gas. Fleksibilitas inilah yang bakal bikin Quiles makin frustrasi. Di saat Quiles sibuk komplain sama ban atau aspal, Veda udah jauh di depan ninggalin asap buat Quiles. Veda bakal nunjukin kalau buat jadi juara dunia, kamu nggak boleh banyak alasan. Kamu harus bisa naklukin sirkuit dalam kondisi apapun, persis kayak singa yang tetap berburu, mau hujan, mau panas. Ramalan balapan, Quiles bakal melongo di lap terakhir. Banyak pengamat memprediksi kalau duel Veda dan Quiles bakal terjadi sampai lap terakhir di Le Mans. Quiles mungkin bakal mimpin di awal karena motornya kencang, tapi Veda bakal nunggu momen yang pas buat ngasih pelajaran berharga. Di lap terakhir, pas Quiles ngerasa udah mau menang, Veda bakal ngeluarin jurus pengereman telatnya yang fenomenal itu. Quiles bakal melongo lihat motor Veda nyelip dari dalam dengan sangat rapi dan lincah. Di garis finish, Veda bakal angkat ban depan sambil selebrasi, sementara Quiles cuma bisa mukul stang motor karena nyesel udah sombong di awal. Ramalan ini makin kuat karena mentalitas Veda yang makin matang dan gak gampang goyah. Quiles harus siapin tisu yang banyak buat ngelap air mata kekalahannya pas lihat Veda naik ke atas podium Prancis sambil megang bendera merah putih. Jawaban terbaik adalah kemenangan. Sebagai penutup bahasan panas kita hari ini, Farhan Fact mau ngasih pesan buat Maximo Quiles. Jangan pernah remehkan singa muda yang lagi lapar gelar juara. Veda Ega Pratama nggak butuh kata-kata sombong buat ngebalas tantangan kamu, karena jawaban terbaik adalah kemenangan di garis finish. Veda datang ke Prancis dengan misi podium, dan dia nggak bakal biarin siapapun, termasuk Quiles, buat ngehalangin jalan suksesnya. Mari kita terus dukung Veda dengan doa yang tulus, agar dia tetap fokus dan bisa ngebuktiin kalau talenta Indonesia itu emang beneran alien yang nggak bisa dikalahin cuma pakai omongan gege. Le Mans bakal jadi saksi sejarah di mana kesombongan bakal tumbang oleh kerja keras dan nyali baja. Veda Ega Pratama, gaspol terus sampai podium tertinggi. Biarin rival kamu makin stres lihat kesuksesan kamu. Asli bosku, dengar tantangan Quiles aja udah bikin kita pengen cepet-cepet hari Minggu ya. Quiles jual, Veda beli borongan pakai pengereman mautnya. Menurut kalian, apakah Veda bakal beneran bikin Quiles kicep dan nangis di Le Mans nanti? Ataukah Quiles punya rahasia lain buat nahan Veda? Tulis prediksi skor dan komentar paling pedas kalian buat Quiles di bawah ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video Farhan Fact ini biar semangat Veda makin membara sampai ke pedok Prancis. Sehat selalu bosku, tetap kawal kebanggaan kita Veda Ega. Dan sampai jumpa di video update kualifikasi berikutnya yang pastinya makin gokil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gaspol, dan bye-bye.